Nah, nggak dititip sama kawannya suratnya. Jadi kan di sini biar ada keterangan. Oke. Minggu kemarin kita belajar apa? Kebutuhan Miss. Kebutuhan itu yang kayak mana? Seperti baju Miss. Baju itu dibeli di mana? Di pasar. Dalam arti luasnya juga ada loh, seperti mengadakan pencapaian harga. Ini arti luasnya. Ini juga ada perbedaannya. Arti sempit dan arti luasnya. Arti luasnya ini itu seperti pajak. Kalau kita dibilang onan, ya kan? Di sini para penjual tomat dan penjual cabai itu melakukan penawaran harga. Akan tetapi di sini tidak yang mengadakan transaksi ini. Di sini tidak. Di sini itu seperti Indomaret dan Alfamart, seperti itu, tanpa ada penawaran. Dan ada juga fungsi promosi pasar itu. Seperti apa fungsi promosi pasar itu? Coba Ira. Nggak tahu. Memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsi promosi dan fungsi distribusi dan pembentukan harga. Nah, dalam fungsi promosi ini, yang pertama itu pasar juga memiliki fungsi. Itu adalah memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Nah, fungsi promosi yang kita tahu itu seperti apa? Ira, apa fungsi promosi? Tidak tahu? Tahu Bu. Bagaimana itu? Fungsi promosi itu Bu agar pelanggan tertarik sama barang kita karena harganya lebih murah daripada harga normal. Ya, itu juga termasuk menjadi fungsi promosi. Akan tetapi di dalam pasar itu terdapat banyak konsumen yang datang untuk mencari kebutuhannya, sehingga si produsen ini mencari kesempatan untuk mempromosikan produknya. Nah, sehingga si produsen ini mencari kesempatan untuk mempromosikan produknya. Nah, sehingga si produsen ini memiliki kata-kata manis, sehingga si konsumen ini agar tertarik melihat produknya. Itu adalah fungsi promosi ini. Nah, yang kedua, fungsi distribusi. Di dalam fungsi distribusi ini pasar memiliki fungsi distribusi karena produsen mudah mendistribusikan barang kepada konsumen secara langsung maupun tidak secara fungsi distribusi ini pasar itu memudahkan si konsumen itu untuk memesan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya itu seperti Gojek, kita memesan makanan, ya kan? Terus yang kedua itu osok-osok, dia itu hanya di rumah aja tinggal memakai handphone saja, yang ketiga itu adalah fungsi pembentukan harga. Nah, di dalam fungsi pembentukan harga ini tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam pertemuan itu akan melakukan tawar-menawar, dan di situ mereka akan menentukan keseimbangan harga. Contoh, bertemunya penjual dan pembeli dan akan melakukan tawar-menawar sehingga menentukan keseimbangan harga. Contohnya itu si ibu ini menjual tomatnya itu 10.000 dalam 1 kilo, dan si ibu ini mau membeli tomat si ibu ini dalam harga 5.000, dan mereka juga akan melakukan tawar-menawar. Nah, untuk kesepakatannya itu, untuk menentukan harganya itu, maka harganya itu juga menjadi 7.500. Nah, di situ ada keseimbangan harga. Dan juga dalam pasar ini juga dikelompokkan beberapa. Kelompokan pasar ini juga ada beberapa. Pada bulan
ketika karyawan pabrik baru menerima gajinya. Akan tetapi pasar bulanan ini juga sungguh jarang untuk kita temui, ya kan. Ini hanya dilakukan, contohnya itu hanya di tempat siapa, si DL di Pekanbaru sana, itu kan masuk dalam juga itu kan. Dalam pasar bulanan ini juga kita hanya tahunan ini hanya melakukan aktivitas jual beli sekali setahun saja. Ya, ini pun hanya diadakan waktu ada festival seperti itu, hanya ada perayaan gitu. Contohnya kan kayak anniversary seperti itu. Dan yang kelima itu pasar sementara. Nah, adapun pengertian pasar sementara ini adalah pasar yang melakukan kegiatan jual belinya pada waktu yang tidak tetap. Biasanya pasar ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dan peristiwa yang tertentu. Seperti itu adalah pengertian dari pasar sementara. Nah, dalam pengelolaan pasar ini juga ada pasar menurut waktu wujudnya. Pasar menurut bagaimanakah pasar menurut wujudnya? Yaitu pasar berwujud konkret. Yaitu dalam artinya pasar berwujud konkret ini adalah pasar bertemunya si penjual dan si pembeli secara langsung melalui tatap muka, sehingga barang atau jasa yang diperjualbelikannya itu terjadi di tempat. Dan pasar ini juga melakukan transaksi secara jelas, ya seperti di pajak lah, seperti itu. Dan ada juga pasar yang tidak konkret. Ini tadi pasar yang konkret. Dan yang kedua, pasar tidak konkret. Nah, dalam pasar yang tidak konkret ini adalah si penjual dan si pembelinya melakukan transaksi baik tatap, kadang ada yang off, ya kan. Itu pasar tidak berwujud. Dan ada juga pasar menurut hubungannya dengan produksi. Pasar menurut hubungan dengan produksi. Bagaimana pasar menurut hubungan produksi ini? Apakah si penjual ini bertemunya langsung dengan si pabrik? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu tentang pasar menurut hubungan dengan produksi? Contohnya itu kan Bu, bukan pasar yang langsung ke produksi, tapi memiliki cabang, misalnya kan dari produksi baru di bawahnya ada lagi pemasaran, terus dari pemasaran ada lagi nanti yang istilahnya seperti konsumen seperti penjualan harian-harian gitu Bu, bukan langsung contohnya pembelian tomat bukan langsung ke penanamnya langsung Bu, tapi memiliki memiliki bantuan lagi gitu. Oh, bisa juga seperti itu. Akan tetapi dalam pasar menurut hubungan produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu output dan input. Nah, dalam pasar output ini adalah pasar yang penjual dan pembelinya melakukan transaksi barang yang dijual berupa hasil produksi barang jadi, ya kan? Dan pasar input ini adalah berbeda dengan pasar output. Pasar input ini penjual dan pembeli ini melakukan transaksi berupa barang faktor produksi. Barang pasar input biasanya merupakan barang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan produksi, seperti itu.
Lanjut, pasar menurut jangkauannya itu terbagi 3, lokal, nasional, dan internasional. Nah, pasar lokal ini itu adalah pasar yang nilai pemasarannya itu hanya dalam satu daerah saja. Pasar lokal ini juga penjual dan pembelinya yang bertemu berasal dari satu wilayah juga. Kemudian mereka itu bertransaksi, melakukan aktivitas jual beli secara nyata. Dan yang kedua itu adalah pasar nasional, di mana pasar nasional ini juga berbeda lah dengan pasar lokal. Pasar nasional jangkauan pemasarannya itu lebih luas dibandingkan dengan pasar lokal. Pasar ini juga mencakup satu negara, penjual dan pembelinya dari berbagai daerah di suatu negara bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga itu pasar internasional. Pasar internasional ini jangkauannya lebih luas dari pasar lokal dan pasar nasional. Nah, ini juga melingkupi ke berbagai negara-negara, dan si penjual dan pembeli ini juga melakukan transaksi ya bisa secara online dan secara langsung pun bisa. Dan yang kelima itu pasar menurut susunannya, yaitu seperti pasar persaingan sempurna dan pasar tidak persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang berinteraksi murni tanpa ada kekuatan yang mempengaruhi dari penjual maupun pembeli. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang terjadi ketika salah satu ciri pada persaingan sempurna tidak terpenuhi. Oke, untuk pasar persaingan sempurna mungkin pembahasannya itu akan lebih lanjut. Kita itu juga akan menggunakan kurva-kurva seperti itu tentang penawaran dan permintaan. Jadi untuk itu ini materinya untuk minggu depan saja. Akan tetapi ini juga tentang teori pasar-pasar ini Ibu akan juga menanyakan untuk minggu depannya. Jadi ini dipelajari. Bagaimana semua anak-anak? Semua sudah paham? Paham, Bu. Paham. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan kalian. Untuk itu Ira, ambil soalnya ini. Ibu kasih waktunya hanya 5 menit saja, karena soalnya itu murah-murah. Semuanya jawabannya ada di sini. Jadi siapa yang tidak memperhatikan tadi, maka tidak tahu. Kalau kurang jelas, ditanya sama Miss ya. Ya, Miss. Selesai, Miss. Sudah selesai, silakan kumpul. Oke. Bagus, jawaban yang bagus. Untuk minggu depan juga, Miss juga akan memberikan soal. Mungkin soal untuk minggu depan akan lebih sulit daripada yang sekarang, karena minggu depan kita itu akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Itu akan menggambarkan sebuah kurva. Oke, sampai sini pelajaran kita. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kalau tidak ada yang tidak mengerti ke depannya. Yang pimpin doa sekarang Juni. Silakan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kembali untuk selesai terus mengajarkan Tuhan semoga kita mengajarkan untuk berkat Tuhan. Amin. Amin. Oke, selamat siang. Siang, Miss.